partisipan pernah dijadikan tumbal. Kehidupannya sangat kacau sekali. Saya memilih angka kelahiran nomor 3. Risma, wanita cantik kelahiran tanggal 3, memiliki guru spiritual, korban guna-guna, dan sering diganggu oleh sosok gaib jahat. Apakah karma baik yang datang bisa meruntuhkan karma buruk dalam hidupnya? Risma! Risma! Mana sih tuh anak? Udah mau nikah malah kabur lagi. Risma! Risma! Ah, tuh dia. Risma! Risma! Ayo pulang. Gak mau, Pak. Aku masih mau main. Om jangan kasar gitu dong, Om. Kamu jangan ikut campur ya. Biarin Risma main sama kita, Om. Pasti kita jagain Risma. Kamu tahu nggak? Risma itu nggak ada gunanya main di sini. Cuman bikin dia jadi ngebangkang sama orang tua. Ngerti kamu? Ayo pulang. Gak mau, Pak. Aku masih mau main, Pak. Kamu itu udah mau nikah. Ayo, jangan jadi perempuan liar. Ayo pulang. Pak, aku gak mau nikah, Pak. Ayo Aku mau main, pulang. Papa. Ayo pulang. Tinggal mandikan Risma dengan air dari 7 sumur ini sebagai ritual awal. Kemudian nikahkan dia, Mbak. Apa yang akan terjadi kalau saya menikahkan Risma di usia muda? Yakin, usaha kami akan laris. Mbak lihat aku nggak sekarang. Sudah punya rumah, mobil mewah. Semua itu karena aku nikahkan anakku di usia muda, Mbak. Setelah menikah, apa yang akan terjadi? Jin pelet akan merebut kesucian Risma sebelum dia melakukan malam pertama dengan suaminya. Mbak nggak usah khawatir. Suami Risma nggak akan sadar karena jin pelet akan merasuki Risma dan dia akan menghajar suaminya. Ayo, sini. Cepat, duduk. Ayo cepat. Duduk. Ini untuk apa, Pak? Udah, kamu diam aja. Risma mau diapain, Bu? Diam! Awas ya kalau berani kamu. Nurut apa? Silakan. Waktu saya SMP, saya tuh udah dinikahin sama orang tua saya. Kasihan ya Risma, usianya masih sangat muda. Tapi sudah dinikahkan sama orang tuanya. Tapi saya dengar-dengar dia dijadiin penglaris sama orang tuanya. Bu, Ibu jangan sembarangan ya kalau bicara. Di keluarga kami itu memang ada tradisi untuk menikah muda. Bahkan anaknya adik ipar saya menikah itu setelah dia lulus SD. Iya, Pak. Tapi kasihan Risma. Seharusnya di usianya yang masih sangat muda seperti dia pasti masih ingin bermain sama teman-temannya. Lebih baik anak saya itu menikah dalam usia muda daripada dia jadi perawan tua, nggak laku-laku. Ya, tapi Pak. Ah, udahlah. Lagi pula yang mau nikah itu anak saya. Bukan urusan kalian untuk ngurusin orang lain. Ah. Ya sudah, ayo. Iya, makasih, makasih. Iya, makasih. Iya, makasih, makasih. Iya, makasih. Sama ya, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Bapak mau keluar dulu ya sebentar, mau cari angin. Ya? Gak apa. Halo, sayang. Kenapa kamu? Nggak mau. Kamu kenapa, Risma? Aku mau kamu pergi. Fer, ada apa, Fer? Ada apa? Risma itu gila, Bu. Sabar ya, sabar ya, sabar. Dia nyerang
anak saya tadi. Sampai nyekek-nyekek segala, Bu. Lebih baik saya pergi dari sini. Fer, mau kemana? Rencana kita berhasil. Itu tadi pasti gara-gara jin pelet merasuki Risma. Dan sekarang, jin pelet itu pasti lagi Risma. Artinya sebentar lagi kita akan ke... Ya, SMP menikah. iya. Udah gitu, saya menikah waktu umur 16 tahun. Tapi pernikahan saya nggak langgeng gitu karena suami saya selingkuh lagi. Malahan berganti-ganti cewek suami saya tuh. Sayang, kamu percaya kan sama aku? Udah, kamu tenang aja. Nanti kalau aku udah punya uang, kita jalan-jalan bareng lagi ya. Tapi dengan satu syarat. Aku pengen ini nih. Dasar pelakor kamu! Apa-apaan kamu? Sayang, kamu gak apa-apa? Apaan sih? Pelakor kamu! Risma! Pas sakit kamu bilang apa? Risma, kamu itu nggak tahu diri banget ya? Masalah keluarga dibawa-bawa ke jalanan. Pergi sekarang! Aku bilang pergi! Pergi! Kamu gak apa-apa, sayang? Bu, Kalau mau nikahin anak tuh ya, jangan masih muda udah dinikahin. Dia kan masih pengen main. Ibu-ibu, kayaknya Risma anak saya deh. Kenapa harus itu yang ribet ya? Oh, anaknya nggak laku sih ya. Jadi sirik. Bu Yuni, kalau nikahin anak itu yang bener-bener siap mateng tuh buat dinikahin. Tuh kayak anak situ tuh, di jalan berantem, malu-maluin aja ya kan? Ih, jangan-jangan dia buru-buru nikah udah hamil duluan. betul tuh. Apa jangan-jangan? Apa jangan-jangan? Jangan-jangan kamu punya maksud tertentu tuh. Maksud apaan? Bisa nggak sih nggak pada gosip? Nak, kamu jangan nakal ya. Kamu jangan kayak bapak kamu. Bapak kamu kasar. Ibu harap kamu jadi anak yang baik dan tersayang sama ibu. Terlaluan kamu ya, bikin malu keluarga. Ngapain berantem depan umum? Tahu nggak? Sekarang kamu tuh jadi bahan gosip tetangga semua. Maaf, Bu. Mas Ferry yang salah. Mas Ferry yang selingkuh sama perempuan lain, Bu. Iya, tapi bisa kan ngomong baik-baik? Ngapain sih harus berantem? Risma juga maunya kayak gitu, Bu. Karena Mas Ferry menceraikan Risma, Bu. Apa? Mana boleh si Ferry ceraiin istri yang lagi hamil? Risma tahu, Bu. Mas Ferry yang mau, Bu. Iya, itu karena kamu selalu bikin kesel Mas Ferry. Kamu dengar ya sekarang, Risma ya. Kamu harus sabar. Jangan sampai Ferry ceraiin kamu. Emang kamu mau jadi bahan diajakan sekampung kalau kamu itu janda? Risma nggak mau. Tapi Mas Ferry udah menceraikan aku, Bu. Risma capek dimarahin terus. Risma mau pergi aja dari rumah ini. Enak aja kamu. Risma! Risma! Maaf ya, Bu. Risma udah nggak kuat lagi. Makasih ya, teman-teman. Kalian udah bantuin aku cari kontrakan. biasa aja kali, Riz. Kita kan udah temanan.
Riz, kalau lo susah, kita juga susah. Kan kita udah janji, sedih, susah, senang, sama-sama. Ya kan? Kita kan selalu bersama-sama, Riz. Riz, kamu kenapa, Riz? Kamu kenapa? Aduh, perut aku sakit banget. Gimana dong ini? Ini beringin dulu, beringin dulu. Sini, pelan-pelan. Sini. Lu jagain ya, gue cari bantuan dulu ya. Bentar ya, Riz. Assalamualaikum, Misi. Bu. Ya Mas, ada apa? Bu, bisa bantu saya, Bu? Teman saya mau lahiran, Bu. Tapi saya bingung harus bagaimana, Bu. Lahiran? Emang suaminya kemana? Itu dia, Bu. Dia udah cerai, Bu. Masih kecil gitu udah janda, Mas. Iya, Ibu, tapi saya mohon, Bu. Bu, tolong bantu saya, Bu. Kasihan teman saya, Bu. Saya mohon, Bu. Ya udah gini aja deh, di ujung komplek tuh ada bidan. Nanti bidannya Mas bawa ke sini, nanti saya yang jagain deh. Depan sini, Bu, ya? Iya, depan situ. Ya, bentar, Bu, ya. Bu Lina, ada apaan Bu Lina? Itu tetangga depan kita, masa mau lahiran? Dia tuh janda loh. Janda? Iya, nggak ada suaminya. Tapi kok mukanya masih kecil, Bu? Itu temannya dua itu, temannya semua yang laki-laki itu. Dia mah nggak ada suaminya. Gimana suaminya nggak cemburu ya, Bu ya? Apalagi mukanya seimut kayak begitu, Bu. Iya, suami kita mesti digodain sama dia tuh. Iya, Bahaya teman saya mau lahiran, Bu. Iya, kalau gitu kita usir aja, Bu. Kayak begitu, Bu. Ngeri, Bu. Ibu, ayo, Bu. Ibu, ini, Bu, teman saya, Bu. Mas bisa bantu saya, Mas, tolong ambil peralatan di belakang ya. Ini semua. Silakan Bu, silakan Bu. Terus tes apa? Ibu. Oh ya. Tahan ya. Tahan. Sabar. Ayo, kuat, kamu kuat. Ayo, Riz. Ayo, kuat kamu, Riz. Riz. Ayo, sekali lagi, Mbak. Riz. Tekan yang panjang, Mbak. Riz. Tarik nafas, Riz. Kuat. Ayo, kuat. Ayo, Bu. Ayo, Dikit lagi, Riz. dikit lagi, Bu. Ayo, Bu. Ayo. Riz. Selamat ya. Anaknya sudah lahir. Boleh Ibu susul? Iya, selamat ya, Riz. Anak kamu lahir dengan selamat. Makasih ya. Teman aku yang paling baik. Ya udah, kalau gitu aku pamit dulu ya, Riz. Makasih ya sekali lagi. Terima kasih, Bidana. Ya. Suara apa itu? Ibu tenang saja. Ibu baru saja melahirkan. Biar saya aja yang Tapi suara kenapa Bu bisa aja? Nggak apa-apa, Ibu tenang aja, Ibu tenang. Itu bayinya Ibu kasihan Ibu susuin aja bayinya. Risma, keluar kamu! Risma, keluar kamu! Sabar ibunya, ada apa? Risma, cepat kamu pergi dari kontrakan ini. Pergi kamu, Risma! Saya salah apa, Bu? Sadar dong, kamu udah menjadi contoh buruk di lingkungan ini. Iya, betul. Maksud Ibu apa? Saya nggak ngerti apa-apa, Bu. Alah, kamu mah gak usah polos. Saya mau udah tahu semua. Saya lihat banyak lelaki yang keluar masuk kan ke rumah kamu. Saya bukan perebut suami orang, Bu. Mereka semua teman-teman saya. Semua laki-laki itu adalah temannya Ibu Risma. Alah. Kamu itu sekongkol kan Ibu Bidan sama dia. Kami mah gak akan termakan dengan ucapanmu, Bu Bidan. Betul. Ya, kasihan Ibu Risma. Dia baru saja melahirkan. Bayinya saja belum sempat dia susuin. Ibu-ibu tahu kan bagaimana sakitnya melahirkan itu? Saya nggak ngelakuin apa-apa. Dan semua itu teman-teman saya. Ibu Bidan ini saksinya. Alah, bohong. Cepat pergi dari sini. Keluar kamu dari rumah ini, keluar. Udah cepet pergi aja dari sini. Ada apa ini, Ibu? Ini Pak RT ada perempuan nggak benar di sini sampai lingkungan saya jadi tercemar di sini. Ya benar Pak RT itu perempuan itu tuh. Emang gak benar tuh, emang benar. Usir dari sini. Itu semua nggak benar, Pak RT. Saya benar-benar nggak ngelakuin apa-apa. Dan mereka semua tuh teman-teman saya, Pak RT. Betul itu Pak RT. Apa ibu-ibu ada bukti kalau Mbak Risma ini nggak benar? Nah, kalau diem berarti nggak ada buktinya kan? Makanya ibu-ibu jangan suka berburuk sangka kalau belum ada buktinya. Mbak Risma masih boleh tinggal di sini ya. Ibu-ibu ini cuma bicara tanpa bukti. Pak RT dah. Makasih banyak ya, Pak RT. Saya permisi juga, Bu ya. Mari, Bu. Ayo cepat ke dalam. Apa-apaan sih ini warung?
Buka dari pagi sampai siang ini, satu pun belum laku. Ada apa sih? Kemarin kayaknya lari-lari saja. Mas Yanto. Iya. Apa benar katanya Risma udah pergi dari rumah? Ya iyalah, kesel aku sama dia. Gila aja, bayangin berantem depan umum bikin malu keluarga. Sekarang warung kalian jadi sepi. Iya, begini ini. Nah, itu semua karena Jin Pelet udah pergi. Jadi warung kalian nggak bisa ramai lagi. Jin Pelet itu udah punya Risma. Dan Risma lah yang bikin warung kalian rame. Ya terus kita harus gimana sekarang? Kalian harus mencari Risma bawa ke rumah sekarang. Saya juga sering dikirimin surat kaleng sama tetangga saya. Katanya saya ini cewek nggak bener, katanya janda nggak bener. Setelah itu ada beberapa laki-laki yang dekat dengan saya tapi gak pernah mau nerima saya apa adanya. Risma. Kamu tahu rumah aku dari mana? Aku tahu alamat rumah kamu. Aku tanya-tanya tadi sama warga-warga sini. Emang kamu mau ngapain di sini? Mau ngajak kamu makan malam? Tapi aku nggak bisa. Kamu nggak ngeliat kerjaan aku banyak kayak gini. Udahlah, tinggal dulu sebentar. Kan nanti bisa dilanjut lagi. Ayolah. Tapi aku bingung mau nerima atau enggak. Soalnya aku takut kamu nggak bisa nerima kondisiku yang sebenarnya. Risma, aku akan nerima kamu apa adanya. Bayi ini lucu banget. Anak siapa ini? Ini anak aku. Jadi kamu udah punya anak? Aku janda beranak satu. Kenapa gak bilang dari kemarin sih kalau kamu itu janda? Jalan yang bener, Mbak. Jangan bengong aja, hati-hati kalau jalan. Mbak, nggak apa-apa kan, Mbak? Saya nggak apa-apa kok, Mas. Syukurlah. Saya bantuin, Mbak. Memangnya Mbak mau kemana? Saya mau nganter baju-baju yang udah saya setrika, Mas. Anaknya diajak juga, Mbak. Kasihan loh panas-panas begini. Ya, mau gimana lagi, Mas? Anaknya nggak dititip aja, Mbak. Saya mau bayar pakai apa, Mas? Buat makan sehari-hari aja saya susah. Maaf, memang suami Mbak kemana? Saya sudah janda, Mas. Ya udah kalau gitu, Mas. Saya juga harus kantor baju-baju ini. Terima kasih ya, Mas. Iya, hati-hati ya, Mbak. Harusnya dulu kamu tahan Risma supaya dia nggak pergi. Gara-gara Risma pergi kan, maka warung kita jadi nggak rame seperti ini. Itu gimana mau nahan? Orang dia kabur. Bapak sendiri gimana? Udah nyari kemana-mana nggak ketemu kan? Mas Sakti gimana? Aku sudah coba terawal Risma dan sudah tahu keberadaannya. Walaupun nggak persis, tapi setidaknya Mas bisa cari dia di situ. Tapi ingat, kalian harus segera bawa Risma kemari sebelum masalah baru datang. Pas ada satu laki-laki yang dekat sama saya, dia baik mau nerima saya apa adanya dan saya pun menikah. Tapi itu juga tanpa restu mertua saya karena mertua saya nggak setuju kalau saya nikah sama dia. Alasannya sih bilang kalau saya ini janda. Saya terima nikahnya Risma binti Yanto dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi, sah? Pak. Batalin pernikahan ini. Batalin, Pak. Saya tidak setuju. Maaf, Pak. Pernikahan ini sudah sah dan tidak bisa dibatalkan. Kamu nekat banget sih. Bapak Ibu kenapa kesini? Kamu masih tanya juga ibu kenapa kesini, Sofian? Dari dulu ibu nggak setuju kamu nikah dengan janda itu. Tapi kamu tetap ngotot. Kamu diguna-gunain sama dia. Maaf, Pak. Saya nggak pernah guna-gunain Mas Sofian. Saya nggak ngundang Bapak sama Ibu karena... Alah, nggak usah pura-pura baik kamu. Kamu yang buat nikah diam-diam ini kan sama Sofian? Tenang, Bu. Tenang. Jangan bawa emosi. Beri mereka kesempatan. Bagaimanapun
Kehidupan keluarga ini anak-anak ibu yang menjalankan. Maka beri mereka kesempatan untuk mencari yang terbaik buat kehidupan mereka. Ini bukan yang terbaik, tapi yang terburuk bagi kehidupan saya. Bapak tetap tidak setuju. Maafin aku ya, Mas. Kamu nggak salah. Terus nanti kita tinggal di mana, Mas? Kita tinggal di rumah kita. Kamu tinggal di rumah aku. Kamu tunjukin sama orang tuaku kalau kamu adalah orang yang baik. Kamu tidak sesuai dengan apa yang mereka tuduhkan. Kamu tunjukin sama mereka kalau kamu istri yang baik buat aku. Tapi aku takut, Mas. Kamu nggak usah takut. Kamu ini udah jadi istri sah aku. Aku bakal tetap sayang sama kamu, Risma. Kalian berdua yang sabar ya. Ini bagian dari cobaan Allah. Apa yang diharapkan Sofyan dari perempuan itu, Pak? Nggak ngerti apa yang diharapkan. Biarin aja. Ntar juga datang kemari. Udah itu, Sofyan pasti akan ceraiin istrinya. Karena tahu istrinya itu tidak berguna. Udah, ibu tenang aja. Pusing-pusing, ngapain pusing anak kayak gitu? Ngapain kamu kesini? Aku sama Risma mau tinggal di sini, Bu. Pak, Bu, izinkan Risma tinggal di sini ya. Ingat, sampai kiamat pun kami tidak akan mengizinkan kamu tinggal di sini. Pergi kamu dari sini. Aku nggak mau perempuan itu tinggal di rumah kita. Baik. Baik, Pak. Bu, kalau kami tidak boleh tinggal di sini, biar Sofyan yang keluar dari rumah ini. Kamu tega Sofyan ngancam ibu seperti itu? Maaf, Bu. Pak, sekarang Risma udah resmi jadi istri aku. Jadi aku akan tetap tinggal dengan Risma. Sofyan nggak mau menceraikan Risma. Aku yang akan buat Risma minta cerai dari Sofyan. Bu, Sudah beberapa hari ini ibu nggak enak badan. Kamu tega ninggalin ibu seperti ini? Ya udah, Sofyan nggak jadi keluar dari rumah ini. Ibu ke dokter, Ibu. Nggak usah. Beliin ibu aja di apotik. Kalau begitu, Sofyan ke apotik sekarang ya, Bu. Ngaco kali ini si Sakti. Masa kita disuruh cari si Risma daerah sini? Aduh Mas, kaki aku udah pegel banget nyariin dari tadi nggak ketemu lagi. Ada apa, Pak? Ngelihat orang ini nggak, Pak? Enggak, Pak. Iya deh, makasih, Pak. Ayo, Pak. Iya, Pak. Mana sih? Enak banget hidup ya begini. Enak banget kamu, santai-santai. Tuh, bersihkan tuh semua rumah. Sapu. Iya, Pak. Tapi... Tapi apa? Saya boleh makan dulu nggak, Pak? Gak boleh. Enak aja kamu, belum kerja udah mau makan. Kerja dulu dong, baru makan. Tuh, pel tuh semua. Pel semua rumah itu sampai kinclong. Iya, Pak. Ini ada apa sih, Pak? Kamu kenapa, sayang? Sesuai yang Mas bilang, aku akan buktiin jadi istri Mas yang baik. Sofyan, ajarin istri kamu itu. Istri yang nggak tahu diuntung, masa santai-santai. Disuruh nyapu aja udah kayak gitu, baper. Mungkin Bapak nyuruhnya terlalu kasar, jadi... Jadi apa? Maksud kamu, Bapak harus lemah lembut gitu sama dia? Sofyan, sampai kapanpun Bapak tidak akan mau lemah lembut sama ini. Kerjakan! Ya udah, sini mana anaknya. Aku jagain ya, kamu beres-beres sayang ya. Iya sayang. Cari siapa ya, Pak? Cari kamu. Kamu Risma kan? Iya, saya. Mas siapa ya?
Saya laki-laki yang akan bahagiain kamu. Pak, apaan sih Pak? Pak, Pak. Siapa itu saya? Aku nggak tahu Mas, tapi laki-laki itu pengen memperkosa aku Mas. Ya udah, kamu tenang ya. Kamu lanjutin beres-beresnya biar aku lihat siapa orang yang tadi masuk ke sini. Iya Mas. Jadi mertua kamu itu belum bisa menerima kamu? Iya Mas. Padahal selama ini saya udah berusaha baik. Saya akan coba kirimkan ajian kepada ibu mertuamu itu, agar dia menyukai kamu. Kamu harus menuruti semua perintah saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Pak? Ini tentang Risma, istrinya Pak Sopian. Iya, ada apa dengan Risma? Baru saja tadi saya melihat dia masuk ke rumah guru spiritual dan melakukan perbuatan tidak senonoh, Pak. Gak mungkin, Pak. Gak mungkin gimana? Jelas-jelas saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Pak. Ya benar tuh, Pak. Tuh, kalau begitu benar juga dia tukang selingkuh. Selama ini dia cuma pura-pura baik. Lagian si Bapak mau aja punya menantu kasih Risma. Kalau saya jadi Bapak, udah saya usir dia jauh-jauh dari sini. Iya, Pak. Saya akan usir dia sekarang juga dari rumah saya. Iya. Ya udah, kalau gitu saya permisi, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sampai saya pernah diusir di rumah mertua saya. Setelah itu saya bercerita sama suami kalau saya pengen jauh aja sama keluarga gitu. Setelah itu saya pergi ke luar kota sama suami, ninggalin mama sama mertua saya. Risma, pergi kamu dari rumahku sekarang juga. Ampun Bu, izinkan aku tinggal di sini Bu. Aku nggak suruh kamu tinggal di sini. Berani-beraninya kamu di belakang Sofyan selingkuh. Aku nggak selingkuh. Pergi kamu. Itu nggak benar Pak, Bu. Aku nggak selingkuh. Aku datang cuma untuk minta petunjuk kepada guru spiritual itu. Sedikit pun saya tidak pernah percaya omongan kamu. Pergi kamu. Ayo cepat kamu pergi cepat. Ayo. Ayo pergi sana pergi. Kamu kenapa sayang? Kamu mengusir aku Mas. Sofyan! Biarkan dia pergi. Kenapa Bapak sama Ibu usir Risma, Pak? Bu? Biar dia pergi, Sofyan. Dia cuma puas nafsu guru spiritualnya. Dan kau bela dia, Sofyan. Aku nggak selingkuh Mas. Kamu percaya kan sama aku? Aku nggak percaya. Risma nggak mungkin begitu, Bu. Sofyan, jangan kurang ajar kamu sama ibu kamu ya. Ada warga yang melihat dia masuk ke rumah guru spiritualnya. Aku tetap nggak percaya. Risma, ayo kita pergi dari sini. Daripada kita harus tinggal di sini dimaki-maki sama orang tua sendiri. Sofyan, ingat ya. Kalau kamu pergi sama dia, saya tidak akan akui kamu jadi anak saya. Sofyan, kamu jangan pergi, Sofyan. Jangan konyol kamu. Pak, kali ini saya nggak bisa nurutin kata-kata Bapak sama Ibu. Aku akan tetap pergi. Nanti kita tinggal di mana Mas? Ayo, kita pergi. Terima kasih. Gara-gara kamu anak saya jadi pergi. Kita harus gimana lagi ya? Si Risma dicari nggak ketemu-ketemu lagi. Kondisi kita sekarang makin buruk. Utang kita menumpuk. Gara-gara warung kita nggak laku.
Apa tuh? Udah biar Bapak yang buka. Iya, bentar. Mau kemana kamu? Bentar, kamu. Pak, saya pasti akan bayar, Pak, bener. Janji terus. Tapi kapan? Iya Pak, kalau ada uang pasti bayar Pak. Oh, dalam waktu 1 minggu kalian nggak bayar utang, saya habisi kalian. Bu, jadi gimana nih, Bu? Kita mesti cari Risma nih, Bu. Tapi carinya kemana? Itu kayaknya temennya Risma ya? Pandi itu Pak. Pandi, sini. Sini kamu. Kamu temennya Risma kan? Iya, Om. Kamu tahu nggak di mana Risma? Saya nggak tahu, Om, Risma di mana. Salah, jangan bohong kamu. Kamu mau dihajar? Ampun, Om, ampun. Jangan, Om. Saya benar nggak tahu Risma di mana, Om. Tapi saya punya nomor handphonenya Risma. Ya udah, mana sini? Setelah itu saya sama suami itu memang bahagia sih, bahagia tanpa orang tua gitu, tanpa keluarga. Tapi mama saya sering nelpon ke saya, katanya cepet pulang katanya. Soalnya di sini bapak itu kan sering ngikut aliran gitu. Jadi sering marah-marah kan, sering katanya bilang kalau misalkan gak nurut, mama lebih baik cerai gitu sama bapak. Pulang juga kamu. Tahu ya, kalau tinggal di luar itu lebih nggak enak daripada tinggal di orang tua. Maaf, Bu. Kamu lagi, Sofyan. Seenaknya aja bawa kabur anak orang. Pak, jangan salahin Mas Sofyan. Mas Sofyan nggak salah. Selama ini Mas Sofyan ngebantuin, ngebiayain anak Risma. Pak, Bu, maaf. Risma memang salah, tapi nggak selayaknya Bapak sama Ibu memperlakukan Risma seperti itu. Risma itu anak kalian, anak Bapak sama Ibu. Sofyan, kamu nggak usah ngajarin kami ya bagaimana cara kami menghadapi anak kami. Kamu aja nggak menghargai kami sebagai orang tua Risma dengan mengajak nikah anak kami secara diam-diam. Pak, Bu, maaf saya. Aku yang bilang ada orang tua. Gak usah dipanjangin. Percuma manjangin yang beginian. Belakang kelar. Sekarang juga. Ayo ikut bapak kamu. Sekarang. Ayo. Bu. Gak mau, Bu. Bu, mau dibawa kemana Risma, Bu? Sofyan, kamu nggak usah ikut campur ya. Risma itu anak kami. Terserah kami mau berbuat apa sama anak kami. Kalau kamu nggak mau nurut, Sofyan bakal babak belur sama bapak kamu. Mau? Jangan ikut campur kamu. Ayo, duduk. Kita mau ngapain lagi, Pak, di tempat ini? Udah, nurut aja. Risma, kamu sebagai anak tentunya harus berbakti kepada orang tua, kan? Kamu tenang aja, nggak perlu melakukan apapun. Ya, ikutin aja apa kata dia. Nggak usah banyak ngomong, ya? Bapak, ayo pulang, aku takut. Ibu! 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 Bapak mana? Ngapain kamu pulang sendirian? Aku lari dari sana, Bu. Bapak nggak mau diajak pulang. Bapak ngajak aku ke tempat angker, Bu. Aku takut. Apa? Ini kabur? Tahu nggak sih? Bapak bawa kamu ke tempat angker supaya usaha Bapak laris. Pokoknya aku nggak mau kembali, Bu. Aku nggak mau kembali di sana, Bu. Jadi, kamu mau supaya Bapak kamu bangkrut, gitu? Aku nggak mau, Bu. Aku mau Bapak sukses. Tapi nggak kayak gini, pokoknya aku nggak mau balik lagi, Bu. Nggak mau. Dengan bandel jadi anak ya. Kamu kemana aja? Aku cemas nyariin kamu. Kamu baik-baik aja kan? Masuk yuk. Mau kemana? Siapa? Risma! Risma! Mana sih Risma? Risma di dalam. Aku mau kasih pelajaran sama tuh anak. Pengen kabur aja lagi tadi. Kayaknya kita butuh bantuan Sakti. Itu anak benar-benar bandel nggak mau nurut. Pasti dengan sedikit bantuan Sakti, itu anak bisa nurut dan mau melakukan apa yang kita mau.
Tapi saya menuliskan satu kata loh di sini. Suami kamu diguna-guna mertua. Kadang mertua nyangkanya tuh saya yang mengguna-guna suami saya. Padahal sebenarnya mertuanya nundukin anaknya supaya nurut sama itu ya. Di sini kayak playing victim gitu. Kalau saya lihat ini Mbak Risma mau dipisahin sama mertuanya. Tapi ingat ya, kamu jangan dendam. Dalam kondisi apapun, bagaimanapun, aku bakal tetap jagain kalian. Mas? 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 Mas, mau kemana, Mas? Mas sama Mama tenang aja. Mulai nanti malam, Jin Peler akan tidur bersama Risma. Itu artinya warung kalian bakal ramai lagi. Anak ini kena guna-guna sepertinya. Ada hubungannya nggak sama Jin Pelet? Tidak. Ada orang lain yang guna-guna sama dia. Kita harus gimana, Sakti? Biarkan aja. Kebetulan kan. Jadi nggak ada jin lain yang menghalangi Jin Pelet untuk tidur sama Risma. Gitu. Mas Sofyan! Mas Sofyan! Risma. Udah biarin aja suami kamu pergi. Nanti dia juga akan kembali lagi. Percaya sama Bapak. Kalau Mas Sofyan pergi, Risma nggak mau tinggal di sini. Risma, kamu masuk kamar ya. Biar Om yang ngurusin suami kamu. Ayo. Sepertinya ada yang aneh dengan anak ini. Mari kita tolong dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsin min kulli dabatin. Ala suratul mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Kenapa, Mbah? Ada apa, Mbah? Ada seseorang yang berilmu tinggi. Dialah yang menolak guna-guna yang aku kirimkan. Sepertinya Mas diganggu sama kekuatan jahat. Tapi alhamdulillah sekarang Mas sudah baik-baik saja. Terima kasih, Pak Ustadz. Sama-sama. Tolong, boleh saya tahu alamat tempat tinggal anak kami, Pak? Penglihatan saya tidak begitu jelas. Di sini yang terlihat hanya tempat tinggalnya saja. Berarti kalau Bapak Ibu Mbak Risma melakukan ritual ilmu hitam bukan karena keturunan kakek nenek ya? Bukan. Memang lingkungan pertemanan mereka? Iya. Gimana Mbak? Laris kan? Senang nggak? Bener yang kamu bilang, Sa. Warung kita sekarang jadi lebih ramai. Makanya kalian harus jaga Risma baik-baik. Jangan sampai kabur lagi, ntar kalian yang repot. Ya, makasih. Ya. Wow, kayaknya laris nih warung. Rame ya? Pasti pakai panglaris. Ya kan? Ngaku aja deh. Bu, Ibu jangan fitnah ya. Dari mana Ibu tahu? Hah? Ada nggak buktinya bahwa kami pakai penglaris? Orang kampung. Ngomong aja kalau sirik nggak ada duit. Pergi sana. Saya nggak akan mengganggu warung Janto lagi. Ampun. Malam ini aku bertidur dengan anak-anak. Risma kelihatannya capek sekali. Kasihan dia. Bukannya kamu udah 1 minggu ini terus mendatangi dia. Aku boleh menolak permintaanku. Atau dia akan kubuat celaka.
Bapak kenapa, Pak? Bapak Ayo kenapa, ikut. Pak? Ayo ikut. Pak nggak mau, Pak. Pak, Pak bukain, Bu, Mas. Aku menginginkanmu. Sayang, kamu di dalam kan? Iya, Mas. Mas, aku di dalam, Mas. Pintunya dikunci Bapak. Oke, sekarang kamu mundur, aku bakal dobrak pintu ini. Iya, Ya? Mas. Ruangan apa ini, sayang? Aku nggak tahu, Mas. Ayo kita cepet pergi, Mas. Aku takut banget. Mas, sebenarnya apa sih yang terjadi? Aku itu sengaja masukin Risma ke dalam kamar supaya jin pelet itu bisa tidur sama dia. Tapi keburu si Sofyan itu yang datang. Jadi aku harus gimana ya? Kayaknya mending kita biarin aja deh, supaya si jin pelet itu bisa berbuat apa aja yang dia mau. Mas, kita mau gimana lagi? Kita udah nggak punya pilihan lain loh. Jangan sampai kita salah langkah, terus kita bangkrut lagi gara-gara jin pelet tinggalin kita. Ingat loh, Mas. Kayaknya suaranya tadi di kamar ini deh. Sofyan mana sih? Kok jam segini belum pulang? Siapa di sana? Ada hantu, Pak. Di kamar kosong itu, Pak. Siapa yang suruh kamu masuk ke sana tanpa izin? Kamu tahu, kamar itu bukan untuk kamu masuki seenak jidat kamu. Tapi, Pak, kita tuh harus manggil orang pintar buat ngusir makhluk yang ada di sana. Pak. Apa? Pak, jangan gitu dong, Pak. Kemarin Bapak kerasukan dan nyerang aku. Pasti itu karena ulah makhluk yang ada di sana. Dan akhir-akhir ini, aku juga susah tidur. Dan tengah malam tuh kayak dia datang, Pak. Pasti itu ulah makhluk yang ada di sana. Ya di kamar itu kan, Bu. Katakan sesuatu, Bu. Jadi nggak usah aneh-aneh ya. Kamu pasti bisa ngatasin. Jangan macam-macam. Pokoknya sekarang kamu serahkan sama kami. Ya? Kamu sekarang masuk kamar kamu. Risma. Kamu kenapa, sayang? Aku tadi nggak sengaja masuk ke kamar kosong itu, Mas. Terus di sana ada hantu, Mas. Dan setelah itu aku nggak tahu lagi apa yang terjadi. Kita harus segera bertindak, Risma. Iya bener, Mas. Risma. Risma, dengerin aku, Risma. Kamu harus dengerin aku. Kamu harus lawan jin itu, Risma. Risma, dengerin aku, Risma. Lawan, Risma. Perempuan ini nih, gak ada yang menghalangiku
akan terima akibatnya. Ya apa sih malam-malam pakai ribut segala? Bu, Risma kesurupan, Bu. Ini semua gara-gara kamu. Jangan ikut campur ya. Tolong Risma, Bu. Maaf, Ibu nggak bisa. Nggak bisa, Ibu nggak bisa. Kasihan Risma, Bu. Kasihan, Bu. Kalian mohon. Kami nggak berani. Risma sadar, Risma. Sadar, Risma. Risma sadar, Risma. Lawan itu, Risma. Risma lawan, Risma. Jadi, apa yang bisa saya bantu? Saya mau terlepas dari masalah saya. Saya merasa orang tua saya menjadikan saya korban. Mereka memaksa saya masuk ruangan kosong dan di sana banyak makhluk yang serem banget. Dia tidak boleh tahu kalau aku tidak bisa melihat makhluk goib. Aku tidak boleh melepaskan dia begitu saja. Ini kesempatanku untuk mendapatkan gadis itu. Sepertinya kamu diikuti roh leluhur kamu. Dan itu harus dibersihkan pada tempatnya. Sehingga roh leluhur itu tidak mengikuti kamu lagi. Sekarang, silahkan kamu naik ke tempat tidur. Kamu apakan istriku? Saya hanya mau ngobati dia. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Ada apa, Mas? Tadi teman kamu nelpon aku dan ternyata kamu di sini. Kamu gak apa-apa kan, sayang? Ayo kita pergi dari sini. Ayo. Papa, itu Sofyan. Sofyan. Loh, Bapak sama Ibu ngapain di sini? Sofyan, sekarang kamu ikut pulang. Enggak, Pak. Sofyan nggak mau pulang. Sofyan masih tetap di sini sama Risma, Pak. Sejak kamu kenal sama perempuan ini, kamu sudah mulai berani membantah orang tua ya? Ayo! Dasar perempuan nggak tahu diri kamu. Ibu jangan berani kasar sama Risma ya, Bu. Dan sebaiknya Bapak sama Ibu pulang kalau belum nerima Risma jadi istri Sofyan. Aku mau sekarang menuju kepada kata yang di-capitalize sama Roy, yaitu kata tumbal di sini. Warung sepi amat sih. Makanan masih banyak lagi. Sakti, Risma kan udah balik ke rumah. Kok masih sepi sih? Iya, gimana nih? Aku bisa membuat warung ini kembali ramai. Tapi ada syarat. Risma harus mau menjadi istriku. Kalian harus merelakan Risma menikah dengan jin pelet. Apa? Menikah dengan jin pelet? Iya, cuma itu satu-satunya cara biar warung kalian bisa ramai lagi. Ya udah, saya permisi, Mas. Iya. Mana dong, Mas? Pusing juga kalau begini terus. Mana uang? Bayar. Uangnya belum ngumpul, Bos. Alas lagi. Mas! Mas! Uang nggak mau. Harus bayar. Iya, pasti, Bos. Pasti. Ajurin. Tapi nanti kita tinggal di mana, Mas? Aku juga nggak tahu, Risma. Tapi yang jelas, kita harus segera pergi dari rumah ini. Aku curiga, jin yang sering ganggu kita itu ada hubungannya sama orang tua kamu. Kamu ingat ya, sebelum kita tinggal di sini, jin itu nggak pernah ganggu kita, kan? Betul, Mas. Kayaknya jin itu ada hubungannya sama orang tuaku. Karena dulu, Mas, aku sering dimandiin sama air khusus, Mas.
Ayo, kita segera keluar dari rumah ini, Risma. Bapak kenapa, Bu? Semua gara-gara kamu. Kamu udah bikin keluarga kita berantakan. Maksudnya, Bu? Kamu harus menikahi Jin. Kamu harus menikahi Jin Pelet supaya kita hidup berkecukupan. Jadi selama ini, Ibu sama Bapak ada hubungan sama Jin itu? Kamu harus menikahi Jin Pelet supaya kita hidup berkecukupan. Jadi selama ini, Ibu sama Bapak ada hubungan sama Jin itu? Maaf, Bu. Pak, saya nggak pernah ngizinin Risma untuk menikah dengan Jin. Kejar! Cepat panggil Jin Pelet supaya menangkap mereka dan menikahi Risma sekarang juga. Risma, kau milikku. Mas! Bangun, Mas! Mas! Mas, gak apa-apa, Mas! Mas, ayo, Mas! Kita harus pergi, Mas! Ayo ikut Ibu sekarang! Lepaskan! Jangan, Bu. Kita harus langsung mulai upacara pernikahan ini. Gak mau! Aku gak mau nikah sama Jin! Jangan bawa istriku! Ayo! Ayo ikut! Ayo cepat! Ayo bawa! Risma! Risma! Jangan bawa istriku, Bu! Risma! Risma, sebentar lagi kau akan menjadi milikku. Kau akan menjadi istriku. Teruskan ritual ini. Teruskan. Saat kain kafan terbuka seutuhnya, dia sudah menjadi istri Jin Pelet. Paman, tolong jangan lakukan ini, Paman. Bawel! Astagfirullahaladzim. Hentikan. Ingat Allah. Astagfirullahaladzim, Risma. Astagfirullahaladzim. Hai manusia fana, tutup mulutmu. Hentikan doamu. Aku untuk pembalasanku. Alhamdulillah. Jangan, Mas. Jangan, Mas. Kalau Mas bukain kafan ini, aku akan jadi istri Sanyi dan Pelet. Tapi, kamu kemana? Yang kalian lakukan ini adalah perbuatan musyrik dan sangat dibenci oleh Allah. Ustaz, tolong istri saya, Ustaz. Ustaz, tolong, Ustaz. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi syudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Pak Ustaz, tolong kami, Pak Ustaz. Bertobatlah dan meminta maaf kepada Risma, lakukanlah amalan-amalan baik dan jauhilah perbuatan-perbuatan musyrik yang bakal mencelakai ini. Saya sih pengennya hidup normal lagi gitu. Pengen nggak mau lah berkecimpung sama makhluk-makhluk gaib itu saya sebenarnya nggak mau. Iya. Malah suami juga sering ngomong, udahlah ngapain katanya. Iya, itu udah benar suaminya. Suaminya baik ya. Udah gitu aja sebenarnya. Kondisi ekonomi yang terhimpit seharusnya membuat kita semakin dekat dengan Allah. Karena Allah akan memberikan rezeki dari pintu yang tak terduga bagi hambanya yang beriman. Berbeda halnya dengan kita meminta dengan bantuan jin. Itu akan membuat kondisi kita semakin hancur. Karena kebahagiaan yang diberikan oleh jin itu hanyalah semu dan menipu. Ada harga yang harus dibayar. Dan kesepakatan dengan jin harus membayarnya dengan nyawa. Maka ujian seberat apapun akan terasa ringan atas bantuan Allah.